Oke guys, thank you banyak sudah kembali lagi ke channel saya, Galang Antonius, channel edukasi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang selalu teman-teman tanyakan kepada saya lewat WA dan lewat kolom komentar. Teman-teman, nah jadi pertanyaan-pertanyaan dilontarkan itu seperti ini. Kak, ketika limit ini kita sudah dapatkan, apakah limit ini kita bisa gunakan untuk belanja di e-commerce? E-commerce itu apa sih? E-commerce itu seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan sejenis lainnya. Oke teman-teman, pertanyaan kedua, ada yang bertanya kayak gini. Kak, supaya lebih baiknya waktu pengajuan pengecekan limitnya itu kapan? Pagi atau malam? Nah, akan saya bahas juga di sini. Pertanyaan ketiga, teman-teman sering bertanya kayak gini. Kak, limit saya ini apakah menggunakan DP atau tidak ketika pengajuan? Nah, tiga masalah ini akan saya bahas di video ini. Oleh karena itu teman-teman stay terus, saya akan bongkar satu persatu. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Oke, sebelum saya bongkar masalah yang pertama, yaitu Kak, apakah limit ini bisa kita gunakan untuk belanja online atau belanja di e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sebelum saya bahas atau sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya mau kasih tahu dulu. Home Credit memang ada kerjasama dengan e-commerce seperti itu. Jadi seringkali kita misalkan paling jelasnya itu Tokopedia. Jadi misalkan teman-teman buka Tokopedia, itu teman-teman bisa sekarang itu melakukan cicilan kayak gitu ya. Jadi cicilan itu teman-teman bisa melalui misalkan di situ kalau saya nggak salah itu bisa lewat Kredivo, lewat Home Credit, dan beberapa pembiayaan lainnya. Memang dulunya ada, hanya saat sekarang dulu itu kita pernah pengajuan Home Credit kita harus cocokkan sama e-commerce. Misalkan ada Tokopedia dan beberapa e-commerce lainnya sih. Tetapi saat sekarang itu e-commerce seperti itu atau teman-teman punya pertanyaan tadi, limitnya yang saya share di video saya yang kemarin-kemarin itu sebenarnya adalah video untuk pengecekan limit yang limitnya ini digunakan untuk pembiayaan di toko-toko offline. Jadi bukan ke e-commerce atau toko-toko yang online. Jadi teman-teman sampai sini harus paham dulu bahwa video yang kemarin atau video saya yang ini itu membahas untuk cek limitnya dan pembiayaannya lewat toko-toko terdekat di kota Anda, di mana toko-toko itu yang sudah kerjasama dengan Home Credit. Nah, kalau misalkan sudah dapat limitnya, langsung ke sana saja. Nanti teman-teman akan dibantu oleh sales Home Creditnya. Jadi pertanyaan pertama sudah saya bahas ya, atau sudah saya jawab. Jadi teman-teman, untuk pengecekan limit yang kemarin video saya itu adalah atau limit Home Credit itu untuk pembiayaan di toko-toko terdekat Anda yang sudah kerjasama dengan Home Credit. Memang pengajuan pembiayaan itu secara online dan disetujuinya juga secara online. Tetapi limit pembiayaannya itu digunakan untuk pembiayaan di toko-toko offline. Jadi sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke kedua. Oke teman-teman, pertanyaan kedua adalah Kak, misalkan pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua seperti ini. Kak, sebaiknya pengajuan pengecekan limit ini di waktu pagi atau malam biar lebih mudah di ACC. Nah teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, jadi teman-teman, untuk pengecekan limit itu mau pagi, mau siang, mau malam, tidak jadi soal. Jadi pengecekan limit itu di mana saja juga boleh. Dan teman-teman, pengecekan limit itu kalau sudah dapat limitnya itu belum tentu 100% disetujui. Ya, saya ulangi lagi, setelah limit sudah didapatkan belum tentu 100% disetujui. Jadi artinya kayak gini, teman-teman kalau sudah dapat limit itu kaki sebelahnya udah di dalam. Artinya kayak gini teman-teman. Artinya
teman-teman sudah misalkan dari 100% ya plus minus 60-70% udah disetujui. Ya, sisa 30% sampai 40%-nya itu akan dievaluasi lagi di tahap kedua, yang mana kita akan bertemu sama sales di toko yang kita mau pengajuan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pengajuan langsung ke tokonya dan ketemu salesnya, nanti salesnya akan melanjutkan tahap keduanya di sana. Tahap keduanya itu isinya apa saja? Tahap kedua itu di mana teman-teman akan disodorkan, misalkan contoh ya, ini sebagai contoh saja. Misalkan teman-teman mau pingin HP yang harganya 5 juta, kalian dapat limitnya 5 juta. Nah, HP 5 juta ini nanti dapat DP-nya berapa itu nanti langsung diinformasikan sama salesnya berdasarkan limit yang kalian cek. Nanti dikasih tahu atau diinfokan sama salesnya, tenang aja. Nah, terus teman-teman, setelah itu kalian akan disodorkan ada tenornya, tenor atau lama kredit kita. Jadi di situ ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan, bahkan ada yang sampai 15 bulan. Teman-teman, kalau untuk nasabah biasa atau nasabah new itu biasanya itu sampai 12 bulan maksimal. Nah, teman-teman, setelah itu kalian akan dipandu sama sales home creditnya. Jadi untuk pengecekan limit ini tidak punya waktu, artinya kayak gini, entah waktu pagi, malam, siang, sore dan lain sebagainya itu tidak jadi soal. Yang penting cek limitnya dan keluar. Setelah itu baru langkah keduanya adalah kalian harus bertemu dengan sales home credit di kota Anda dan di toko-toko terdekat atau di toko-toko yang ingin kalian ambil barang. Contoh barang-barang furniture, barang-barang elektronik, atau barang-barang seperti HP, laptop, dan sebagainya. Jadi pertanyaan kedua saya rasa cukup ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan ketiga teman-teman, pertanyaannya seperti ini. Kak, limit yang saya dapatkan ini apakah nanti menggunakan DP atau tidak? Seperti yang sudah saya singgung di jawaban saya di pertanyaan kedua tadi, limit yang sudah kita dapatkan, nanti teman-teman boleh lihat di bagian sebelah sini, nanti teman-teman lihat limitnya. Setelah limitnya keluar, itu di bagian bawah limitnya itu ada tertulis tanggal berlakunya sampai kapan limit ini. Nah, di situ kalian langsung lihat lagi ke bagian bawah, apakah ada tulisan minimal uang muka atau maksimal uang muka, itu ada juga tertulis di situ. Nah, kalau misalkan tidak ada tertulis berarti atau kalau misalkan tidak ada tertulis itu artinya DP atau uang mukanya itu standar atau normal. Jadi sesuai dengan harga barang. Nah, untuk sekedar info saja, saya di toko HP. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau beli HP, limit kita dapat 5 juta. Nah, kita mau beli HP yang harga 3,5 juta. Nah, 3,5 juta ini DP-nya 10% dari harga barang. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman memilih harga barang yang di atas 3,5 juta, itu DP-nya sudah 20% dari harga barang. Kalau 3.500.000 ke bawah itu DP-nya baru 10% dari harga barang, teman-teman. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman nanti untuk DP-nya itu langsung disesuaikan di toko. Jadi oleh karena itu alangkah lebih baiknya setelah pengecekan limit teman-teman langsung bertemu dengan sales home credit terdekat di kota Anda. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton dan jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya, dan yang belum like silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa teman-teman kalau kalian punya pertanyaan simpan saja di kolom komentar. Saya akan balas satu persatu dan teman-teman juga bisa langsung WA saya akan balas satu persatu. Oke teman-teman, see you at the top. Saya Galang Antonius, salam dahsyat. I think back to all the better days when I used to be young and free. I remember her like it was yesterday. She was so beautiful to me. In my mind sometimes I'll run away to this time back in history. She reminds me of the summertime way back.